IWB menemukan indikasi generasi terbaru Honda CB 150R yang akan menggunakan basis mesin dari K45R CBR 150R. Kita akan bedah, jangan kemana-mana, bakal hot banget buat sampean, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini IWB kembali lagi buat sampean semuanya, Cak. IWB menggarap video yang bakal hot banget. Karena kenapa? Video ini akan mengupas gerak-gerik, dan IWB harus akui bahwa Astra Honda Motor tahun depan seperti yang bakal menggebrak pasar dengan luar biasa. Karena banyak, Cak, banyak produk-produk baru yang akan menggempur pasar 2021. Sebelumnya IWB sudah share ke sampean kan. Jadi hasil dari terawang IWB mengenai sosok Honda CBR 150R yang menggunakan kode K45R, dan memang hingga saat ini memang belum dirilis, tinggal masalah waktu. Walaupun tentu semua terawangan IWB harus dibuktikan dulu, bener nggak? Jadi kita buktikan dulu di masa depan seperti apa. Apakah benar semua terawangan ini atau hanya cuma ngecap tok lek boso jone, cuma ngebluffing ya kan? Adolah bab tok orang nebuktine ya. Itu makanya kita buktikan nanti, nggak usah khawatir, Cak, alon-alon. Dilala, Cak, ternyata terawangan terbaru IWB menemukan indikasi yang akan memiliki korelasi dengan K45R. Jadi indikasi kuat, tidak hanya terawangan berdasarkan analisa, tapi sudah ada kode project yang IWB kantongi. Tapi sebelum kita membahas ke arah sana, coba kita akan sedikit mengulas kembali bagaimana histori Honda ini di kelas 150cc yang sebenarnya tidak juga gampang. Tidak instan karena butuh proses. Seperti yang sampean tahu, di era dulu Honda hanya memiliki dua produk andalan mereka, yakni Tiger dan juga Mega Pro untuk motorsport 150cc dan juga 200cc. Motor yang sangat laris di era 1990-an. IWB sangat inget banget, Cak, itu bagaimana kalau orang punya Tiger itu, waduh, Cak, wes kayak sultan tenan. Di tahun 1992 kalau nggak salah pertama kali Tiger dirilis, IWB waktu itu bener-bener ngiler ngeliatinya. Kan udah sekolah, kalau nggak salah waktu itu SMP ya. Itu lagi generasi Tiger terbaru berwarna hijau. Waktu itu IWB sangat inget, dan juga tulisan stiker Tiger, dan di belakangnya itu ada tulisan Super Cruiser kalau nggak salah ya. Super Cruiser, gila. Boso Jone Super Cruiser ngono ya. Bener-bener ngiler, Cak. Jadi di saat semua pabrikan masih menggunakan desain model kotak-kotak, Honda sudah menggebrak pasar dengan model yang rounded lamp. Jadi lampunya bulat dengan bentuk tangki gede, kemudian juga bokongnya gede ya, jadi buritannya gede, dan juga pada saat itu step lampnya juga sudah menganut model agak tipis, jadi sudah lancip gitu, modelnya kan cukup apa ya, melompat dari generasi pada saat itu. Kemudian ban-ban juga udah gede, di saat lain-lainnya itu masih kecil-kecil. Jadi dulu, Cak, walaupun kenceng-kenceng kayak RGR, kemudian RZR, RXZ di zaman 2 tak itu mereka kenceng-kenceng, motornya kenceng-kenceng, nggak ada yang pelan ya, karena rata-rata ya bermain di angka 25 PS dengan bobot hanya 100 kg. Bayangin aja, RGR 25 PS horsepower-nya itu seenteng motor bebek, hanya 100 kg. Bandingkan dengan motor sekarang yang 136 kg, di saat dulu hanya 100 kg. Jadi sama bisa bayangkan aja lah kayak apa sih rasanya ketika digeber. Wah, sekalinya digenjot, Cak, lo naik RGR itu jengat-jengat, Cak, beneran. Rambut sampai ke jegrik rasanya itu. IWB masih inget tuh pertama kali jajal RGR turun dari dealer, jajal tahun berapa itu kalau nggak salah tahun 1995 kalau nggak salah. IWB lupa ingat sih, mungkin 1996 ya, 94, 95 lah. Pertama kali jajal RGR itu tidak menyangka bahwa motor tersebut sangat gila, Cak, pokoknya kencengnya tuh gila. Jadi, Cak, gambaran buat sampean semuanya, kalau saya menggunakan RGR nih, saya betot nih ya. Jadi kan dulu ada Triple S, Super Scavenging System. Kita jadi ngomongin Suzuki, nggak masalah lah. Kita kan hanya cerita dulu nih histori masa lalu IWB, ya kan, agak-agak seru. Jadi mumpung teringat nih. Jadi pertama kali turun dari dealer, IWB jajal berapa sih top speed. Jadi gini, Cak, IWB tuh punya habit dulu pada saat masih muda ya, masih belum takut sama speed, masih belum was-was, namanya muda kan, tidak ada mikir macam-macam, Cak. Dan ngetesnya ampun, Cak, nggak ada pakai helm, Cak. Dulu mana ada tahun 90-an pakai helm. Helm tuh ada yang namanya model kayak proyek, tau nggak? Model proyek yang dicatokin begini, dan itu pun
kalau kena angin itu udah kayak mau terbang ya. Jadi itu juga ada begininya ya, ada talinya itu aja kita buang karena ya malu karena modelnya kan helm proyek tuh. Terus juga ada helm hadiah dari Astra waktu itu ya. Jadi Federal waktu itu kalau kita beli Astra Grand itu modelnya kura-kura. Kalau sampai ingat, kalau sampai tahun 90-an masih era 90-an pasti sampai ingat lah. Kalau nggak ingat sampai berarti bukan biker sejati ya kan. Dulu itu paling keren. Jadi kalau sudah mendapatkan helm dari Astra, itu helmnya model kayak kura-kura, itu kita pakai itu udah deh. Kita semprot-semprot ya, kita cat-cat paintingnya, bunglon macam-macam itu perasaan paling keren sedunia perasaan dulu. Dan tapi karena helm itu buat gaya doang, jadi 80 km/jam yang jengat begini ya. Jadi kalau sampean kenceng langsung helmnya yang jengat ke belakang. Makanya kalau kita ngetes motor di atas 100 km/jam pasti kita copot helm karena tidak ada helm yang bagus pada saat itu, apalagi helm full face. Nyaris nggak ada penjuaca di kota IWB. Kebetulan IWB dari Tulungagung, Jawa Timur, jadi kota kecil, Cak, bukan di Jakarta. IWB kan pendatang di Jakarta, Cak. Aslinya wong Jawa, Kang Mas. Jawa tulen. Sama lah ngomong bahasa Jawa aku ya pasti IWB pasti iso nyauri loh. Jawa tenan ya toh. Intermezzo aja, Cak. Nah, kembali soal Honda. Pada saat itu, Cak, semua motor bentuknya slim, ya kan, bentuknya slim dan bentuknya ya rata-rata ya model kotak-kotak begitulah. Apalagi ya sama ingatkan kayak GL Max, GL Pro waktu itu juga sama modelnya kotak, walaupun pada saat itu Ibu ngeliatnya looks-nya juga keren. Jadi Honda tuh sebenarnya tahun 90-an tuh termasuk keren ya, dilihat dari desain itu melompat lah dibandingkan dengan lainnya. Dan juga Tiger itu favorit dengan cc 200 cc dan 2 katup SWC saat itu keren banget. Itu aja intinya, karena kita kan belum tahu spek motor. Dan Moge itu jangan kayak sekarang, Moge itu jarang yang punya. Sekarang udah kayak kacang goreng, Cak. Moge udah bukan hal yang istimewa, tapi dulu waduh sampean, Cak, punya Tiger udah keren. RJR bisa dihitung dengan jari, apalagi NSR. Pada saat itu NSR dikeluarkan oleh Astra itu tahun 97 kalau nggak salah ya, Ibu masih lupa-lupa ingat. Itu ada NSR teman IWB beli ya, warnanya yang kotak belakangnya ya, warnanya biru dan putih kalau nggak salah waktu itu. Jadi di saat Tiger dan RJR dijual oleh Suzuki ataupun Honda di angka 6,4 juta, NSR sudah 9,5 juta. Zaman saat itu, Cak, gila, itu warang mau mahal pol. Pokoknya sama kalau bisa beli NSR udah anak sultan bener waktu pada saat itu ya, tahun 90-an. Karena bebek aja dijual 1,3 juta ya, 2 juta gitu. Sementara untuk yang tadi motorsport ya macam-macam kayak Tiger ataupun RJ itu 6,4 jutaan. Itu masa lalu. Makanya ketika Tiger datang, kemudian GL Max datang, itu juga termasuk favorit di masanya, di 4 taknya ya, tapi tidak untuk kaum muda. Kaum muda nggak suka, Cak, sama 4 tak. Pasti sampai dibully sama teman-teman. Alah, motor bapak-bapak gitu. Katanya begitu. Oke, jadi ngelantur kemana-mana. Ini udah berapa menit nih, hanya ngelantur doang. Nah, singkat cerita, Cak, masuk ke 2000, Honda pasarnya itu masih stabil karena itu tadi kekuatan komunitas dan sebagainya. Di GL Pro diganti Mega Pro. Mega Pro yang mohon maaf nyun sewu, ini modelnya susah banget. IWB katakan ya sangat ketinggalan modelnya saat itu. IWB sih beli pada saat itu karena IWB merasa bahwa mesin Honda ini kan irit ya, karena ya kita kan buat harian. Dan juga pengalaman masa lalu ada teman IWB milik GL Max dan itu memang luar biasa tangguh. Yang black ya, yang black engine, bukannya Neotech. Kalau Neotech udah berkurang, jadi speednya udah berkurang, performanya kurang bagus lah untuk IWB, bagusan yang sebelumnya. Jadi yang black engine yang 93 kalau nggak salah. Bandingkan dengan beberapa motor yang lain, memang bisa dikatakan bahwa revolusi dari Honda ini untuk motorsport masih kurang. Jadi IWB katakan demikian karena memang tidak ada musuh yang head to head. Pada saat itu kan semuanya rata-rata bermain di 2 tak. Baik Suzuki, Yamaha itu di 2 tak. Kawasaki bermain 4 tak ya, kita katakan kurang serius juga pada saat itu karena mereka masih berkecimpung dengan yang namanya KZ, yang KZ series, kemudian juga mengeluarkan seperti Atri dan sebagainya kan setelahnya. Tapi kalau untuk motorsport mereka fokus di 2 tak, yakni di Ninja series yang itu berhasil. Jadi Ninja series itulah membuat Kawasaki diakui oleh para biker sebagai brand yang mantap. Honda tidak banyak bergerak hingga pada tahun 2007 itulah gempuran dari Yamaha Light Fiction-nya, dan gempuran ini membuat oleng, Kang Mas. Jadi penjualan Mega Pro dan juga Tiger oleng. Bagaimana enggak, Cak? Tiba-tiba Yamaha menggempur pasar di tahun 2007 dengan Fiction. Di tahun 2007 itu Fiction sudah menyodorkan sebuah lompatan teknologi yang gila. Jadi, Cak, Yamaha pada saat itu memang harus diakuin jempol lah, angkat topi, jempol lagi, jempol begini, Cak, angkat topi buat Yamaha. Karena inilah yang membuat rivalitas antara pabrikan menjadi sangat sengit. Jadi tahun 2007 Yamaha mengeluarkan Fiction yang memiliki mesin SHC 4 katup, radiator Delta Box, bayangin aja, 150 cc dengan power pada saat itu kalau nggak salah sudah tembus di kisaran 15, atau 16. Itu masih ya lupa-lupa banget lah. Setelah kelahiran dari Fiction, penjualan dari 2 varian mereka sport ini begini.
ya. Jadi bisa kita katakan terjun bebas. Akhirnya AHM melakukan perombakan total divisi dan mereka pun akhirnya melakukan langkah-langkah jitu, yakni bagaimana menahan gempuran atau bisa menahan laju dari Vixion. Mereka fokus dulu di 160 cc. Mereka akhirnya membawa Honda Dazzler India yang memiliki kubikasi 150 cc dan dinamakan di sini sebagai New Mega Pro dengan mesin injeksi. Apakah berhasil? Tidak, Kang Mas. Karena dengan model yang bisa kita katakan India taste-nya itu kenceng, motor ini kurang mengkilap di pasaran. IWB melihat strategi tersebut ternyata hanya sementara karena behind the scene-nya Honda sudah menyiapkan sebuah produk yang pada saat itu di luar dugaan. Karena IWB sangat ingat, Cak, pola rangka atau frame yang dimiliki rata-rata motorsport Honda adalah pola berlian atau diamond. Jadi rangkanya itu yang kita tahu nggak, kalau sampai dia itu satu pipa ya menyangga engine. Oke, jadi itu namanya tipe diamond. IWB mengendus pada saat itu. IWB bisa lihat, sama bisa lihat nih artikel Iwan Benaran di sini. Mungkin iwanbenaran.com adalah satu-satunya blogger yang bisa membocorkan pada saat itu ya. IWB mengendus pergerakan sebuah strategi, pergerakan sebuah project untuk mengempur Vixion dengan kode K15A pada saat itu, yang kita sebut sebagai gebrakan karena menggunakan frame tralis. Pada saat itu kita sebut tralis, belum ada namanya truss frame, ya kan? Itu banyak nggak percaya, Cak. Waduh, semuanya nggak percaya. Nggak mungkin Honda ngeluarin model frame begitu, paling juga tipe berlian atau diamond lagi. Dan ternyata, Kang Mas, setelah benar-benar datang pada tahun 2012, segala bocoran Iwan Benaran yang saya melihat di sini ini terbukti. Di tahun 2012 akhirnya Astra Honda Motor menggebrak pasar dengan New CB 150R Street Fire. Nah, itu adalah cikal bakal Honda CB. Motor ini bisa kita bilang melompat jauh dari Honda Dazzler atau Mega Pro, New Mega Pro injeksi. Motor ini sudah menggunakan mesin DOHC basis daripada CBR 150R Thailand dan juga menggunakan frame terbaru yakni truss frame namanya, dan juga beberapa sentuhan yang kita bilang sangat mirip dengan Vixion generasi pertama. Dan memang, Cak, pengembangan pertama itu Honda mengatakan bahwa mereka menggunakan acuan untuk meracik K15A atau CB50R Street Fire ini dari Vixion generasi pertama, dan itu yang membuat bencana buat mereka. Karena celakanya ketika mereka meluncurkan K15A atau Street Fire CB50R tersebut di tahun 2012, justru tidak lama setelah itu Yamaha mengeluarkan Vixion Lightning yang sudah menggunakan ban besar, revisi total, dan tentu ini adalah sebuah gebrakan yang membuat Honda Street Fire tidak bisa melakukan perlawanan secara total. Motor ini lebih gigih di pasar, namun tidak cukup untuk menggoyang Vixion. Di tahun 2012 mereka gagal menjatuhkan Vixion. Ternyata memang Honda, Cak. Kalau udah musuh Honda, udah musuh Astra, ini udah mumet, Cak, sampean. Ininya nggak ada serinya, Kang Mas. Mereka nggak tinggal diam. Dari K15A, mereka meluncurkan generasi kedua di tahun 2015 dengan kode K15G. Ini adalah generasi yang disebut Honda sebagai near square. Diameter bore stroke-nya di angka 63,5 mm. Jadi biar lebih agresif, Cak. Untuk pickup power-nya biar lebih enak. Jadi untuk bore stroke-nya pun akhirnya dirubah oleh mereka menjadi 57,3 kali 57,8. Jadi ini bisa dibilang sebagai near square oleh Honda. Kelebihan motor ini tentunya adalah kailan tenaga bawah lebih nampol. Jadi sampai pickup power-nya itu sampai buka dikit, cetik langsung lari. Itu lebih enak. Namun konsekuensinya adalah dengan bore stroke-nya dirubah, maka untuk yang near square ini top speed-nya di bawah daripada yang overbore sebelumnya. Itu sudah jamak, Cak, karena ini adalah generasi ini sudah teknis lah. Dan juga bobotnya, apalagi yang generasi yang ini bobotnya lebih berat dibandingkan dengan sebelumnya karena kan sudah menggunakan ban gede yang membuat dari desain ini lebih muskuler, lebih gagah, lebih keren. Dan harus IWB akui, Cak, desain yang kedua ini mantap. Jadi banyak yang mengatakan desain ini keren banget. Dan terbukti setelah kelahiran dari K15G, penjualan CB150R melejit. Jadi kalau sama lihat dari market itu melompat jauh. Jadi setelah Honda melakukan banyak revisi ya dari desain, celakanya lagi ternyata bukan celakanya, celaka bagi kompetitor. Yamaha membuat desain yang bisa kita bilang agak tidak sesuai selera pasar. Terbukti sampai saat ini bisa sangat jarang lihat New Vixion ini, ya nggak tahu ya desainnya. Banyak yang orang kok kayak mentimun, Kang Mas. Jadi Cak Iwan itu kok dari samping kayak mentimun. Aduh, nggak tahu lah, itu selera ya. Sekali lagi desain kan soal selera. Ini sebenarnya masukan buat pabrikan biar menggebrak pasar. Karena setelah itu Honda di tahun 2018 mengeluarkan K15M kodenya. Jadi dari K15A, K15G, dan K15M. K15M ini adalah perombakan minimalis. Jadi katakan minimalis karena ya dari engine-nya tetap sama. Jadi Honda hanya merevisi pada beberapa poin seperti stangnya, kemudian juga pada bagian serutnya, undercoil-nya dirubah, kemudian juga bagian full step-nya, sebelumnya pipa besi, sekarang yang untuk K15M ini sudah menggunakan
babet ya. Jadi modelnya diecast aluminium begitu, dan juga bagian buntutnya, bokong kiri kanannya itu di bagian casingnya itu ada kayak kisi-kisi yang membuat motornya jadi lebih agresif dan keren. Dan sehingga detik ini Cak, CB150R IWB katakan sebagai the best design Honda 150cc. Fakta mengatakan bahwa sekarang Vision harus banyak berbenah. Untuk the best design dari Vision itu adalah Advance. Itu yang paling the best menurut IWB. Untuk Advance ini, Yamaha mendengarkan masukan kita waktu itu ya. Setelah kita bahas di berbagai blog, iwanbenaran.com dan juga teman-teman blogger semuanya. Kita mengkritik pada saat itu batok kepalanya kayak mirip kepala Shinchan. Ya. Rata-rata demikian itu kan teman-teman semuanya, itu bukan IWB yang bilang. Dengan masukan tersebut, akhirnya Yamaha merubah headlampnya dan itu ada the best design sebelum lahir yang sekarang. Celakanya lagi buat Yamaha adalah Honda tidak berpuas diri Kang Mas. Terbukti ternyata IWB mendapatkan terawangan dan kepastian bahwa Astra Honda Motor disinyalir tahun depan akan meluncurkan generasi terbaru New CB150R. Engine-nya memang belum terjawab karena IWB juga belum bisa mendapatkan gambar secara jelas. Tapi yang pasti Cak, engine-nya ini akan menggunakan basis dari K45R. Artinya apa? Pertanyaan sampean akan terjawab ketika nanti CBR50R dirilis. Jadi semua kuncinya dari sana. Monggo sampean tunggu saja peluncuran dari K45R CBR150R, dan setelah itu, jika tidak salah menerawang, engine tersebut akan dipakai oleh generasi Honda CB150R terbaru yang memiliki kode disinyalir adalah K15P. Nah, wes. Sampean cari tiwai Kang Mas. Jadi, K15A 2012, CB150R generasi pertama, Seatfire, kemudian lahir 2015, K15G, oke, yang sudah revisi total dengan ban gambot, near square. Kemudian melompat lagi di tahun 2018, tahun itu hanya sentuhan minor, karena engine sama, beberapa revisi yang sudah IWB sebutkan sampai semuanya. Dan sekarang 2020, IWB berhasil menerawang bahwa akan hadir generasi terbaru Honda CB150R menggunakan basis engine dari K45R CBR150R dengan kode project K15P. Inilah yang bisa IWB share kesampaian semuanya. IWB belum bisa menjabar secara jelas seperti apa nanti, tapi bisa saja Cak, ada dua skenario yang akan dilakukan oleh Astra Honda Motor. Yang pertama, karena nanti akan menggunakan suspensi upside down untuk CBR150R. Bisa saja basis dari suspensi upside down ini akan juga digunakan pada Honda CB150R terbaru nanti. Skenario kedua, karena mungkin terlalu mahal, bisa saja Honda mencoret opsi ini dan tetap menggunakan suspensi teleskopik. Tapi yang ketiga, bisa saja mereka akan mengeluarkan dua tipe. Yang pertama adalah versi standar. Versi ini menggunakan teleskopik, dan kedua adalah versi yang full spec atau menggunakan suspensi upside down. Ini bisa saja dilakukan oleh Astra Honda Motor. Sekali lagi ini hanya analisa Cak, karena sekali lagi semuanya belum jelas. Semuanya hanya bisa IWB terangkan ke sampean semuanya bahwa akan ada New CB150R menyusul setelah kehadiran dari K45R. Oke, mungkin gitu aja Cak. Sudah berbusa, udah banyak banget ngomongnya, cerita udah kayak orang ngoceh nggak karu-karuan. Sekilas informasi Iwan Benaran, sekilas terawangan Iwan Benaran. Matur nuwun sampean selalu menonton IWB. Jadi catat aja Cak, tahun depan Honda akan memiliki setidaknya 3 produk yang siap rilis. Pertama adalah K45R atau CBR150R. Dan yang kedua K1Z atau Honda New PCX 160 4 katup. Dan yang ketiga adalah New CB150R dengan kode K15P yang akan lahir tahun depan. Kapan detailnya? Kita lihat nanti. Oke, ngono baca. Kalau sampean ingin mendapatkan informasi jelas, informasi detail, jangan lupa sampean kunjungi selalu blog iwanbenaran.com karena IWB akan selalu menulis di sana tulisan yang lengkap, tulisan yang selalu update. Insya Allah akan IWB tuangkan semuanya di sana. Tapi kalau sampean senang yang video bercuap-cuap ya, ngoceh-ngoceh, bosannya atau labab ya serapopo ning kene wae Cak. Tapi ya nggak akan saya update dari blog pastinya karena kan butuh ngedit dan sebagainya. Ini aja IWB sampai sempetin untuk ini ambil buat video ini pada udah malam ya supaya sampean nggak ketinggalan kereta. Jadi gitu aja Cak ya. Dan juga jangan lupa Cak, sampean follow juga Instagram Iwan Benaran Blog ya, Instagramnya, dan juga TikTok. Katanya IWB harus buat TikTok ya Cak, TikTok Iwan Benaran. Ya wes lah, nanti kita buat lah. Mosok ketinggalan raglum kalah sampean, oke? Wes ngono ya Cak. Matur nuwun sekali lagi sampean sudah menonton video Iwan Benaran. Kalau sampean suka video ini sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.